si Elsa tuh kenapa, dia ada gangguan kejiwaan ya gitu. Jadi jadi oknum-oknum itu menggiring opini atau bilang kalau aku nih ada gangguan kejiwaan. Salah satunya mereka pakein alibi yang si obat hilang nih. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom semuanya, ketemu lagi di program Titik Koma Season 2. Program Titik Koma adalah program kolaborasi nih antara Pijar TV dan juga Muda. Dan di program ini kita akan mendengar cerita-cerita yang seru banget dari keluarga muda, teman-teman yang ada di Muda, yang akan menceritakan perjalanan hidupnya yang dulu tuh kayaknya titik atau nggak ada lagi harapan, tapi kalau dilihat sampai sekarang ternyata ada harapan, yang artinya ada koma, masih ada koma dalam hidupnya. Nah, teman-teman semua, program Titik Koma akan ditayangkan di aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga akan tayang ulang di YouTube-nya Pijar TV dan juga Muda TV. Nah, hari ini di program Titik Koma ada aku, Devi Indah, dan hari ini juga aku nggak sendirian. Aku akan bersama dengan satu perempuan, satu cewek kue katanya, yang gemes banget, yang hari ini mau kita kulik-kulik, kita mau ngobrolin apa sih yang mereka apa yang bakal dia cerita, karena dia masih sendiri katanya. Di sini ada Elsha Tania. Hai, lo hai banget. So imut banget ya. Hai Elsha. Hai Kak Devi. Nah, hari ini bakal ngobrol-ngobrol banyak banget nih sama Elsha. Dan apa ya, judul program Titik Koma hari ini tuh unik banget ya. Unik banget nih, aneh buat dunia, indah buat Tuhan. Tuh kayak aneh banget ya. Aneh banget, dari judulnya aja tuh udah aneh banget kan. Nah, oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, Elsha boleh dong mungkin perkenalan dulu. Elsha ini tuh kesibukannya apa? Di Muda tuh kayak gimana? Boleh cerita dong? Oke, nama aku Elsa Tania, umur gak usah disebut. Terus kesibukan aku apa ya? Aku kerja di salah satu, terketahuan ya, rumah sakit di daerah Jakarta. Terus di Muda aku pelayanan bantu-bantu aja, siapa aja lah. Dia yang bisa soalnya. Banyak soalnya yang dibantu-bantu ya. Dah, itu aja. Oke. Nah, tadi balik lagi ke tema kita. Kenapa sih kamu memilih tema aneh buat dunia, indah buat Tuhan? Itu kamu yang milih atau ada banyak yang milihin tema itu? Itu sumbangan. Satu katanya tuh dari teman-teman yang ada di sini kebetulan. Jadi makanya panjang ya. Jadi sumbangan gitu. Apa sih artinya? Oke, jadi aku tuh sempat ngalamin, langsung boleh cerita ya Bunda? Boleh dong. Oke, jadi aku tuh sempat ngalamin keadaan dimana aku tuh dicap aneh dulu, tapi udah sampai sekarang juga. Jadi apa ceritanya? Nggak, jadi aku tuh pernah ngalamin Kak dulu dicap aneh sama orang-orang di lingkungan aku gitu. Dan bukan, kalau anehnya kan kadang kita kayak bercanda-bercanda, tapi ini bener-bener dicap yang bener-bener aneh gitu. Dan aku nggak tahu sih kenapa dicap kayak gitu. Terus karena bukan cuma sekedar kayak ih aneh nggak usah ditemenin, tapi tuh jadi suatu hal yang besar di waktu itu. Ini kapan nih kejadiannya, kapan? Sekitar 2 tahunan yang lalu gitu kalau nggak salah. Lagi pandemi, orang lagi heboh-heboh COVID, malah nyari berantem orang, ya kan, ngapain gitu kalau dipikir-pikir ya. Terus jadi sebenarnya anehnya itu juga aku ngerasa itu aneh karena lingkungan tuh kelihatan lagi baik-baik aja sebenarnya. Circle lingkungannya tuh kayak ya udah semuanya nampak baik-baik aja, tapi nggak tahu apa-apa tiba-tiba aku dapat surat panggilan. Ini di pekerjaan ya? Gitu. Nah, terus aku dapat surat panggilan, terus kan aneh ya, maksudnya sudah dapat surat panggilan tapi nggak ada masalah apa-apa. Aku tuh kayak bertanya-tanya nih masalahnya apa ya. Aku tanya sama teman aku, semua diem. Aku tanya sama atasan aku juga nggak ada yang jawab nggak tahu. Sama ada juga yang kayak cuma ngerit doang chat aku. Tapi kayak aku udah kayak agak panik tapi bingung gitu. Terus aku sempat cerita juga sama teman satu, sama mentor aku juga kayak udah hadapin aja, nggak usah takut yang berlebihan sebelum dihadapin gitu. Ya udah, terus akhirnya aku jalanin hari aku dipanggil. Terus uniknya tuh pas lagi masuk ke dalam ruangan, pas di BAP gitulah, orang-orang yang aku tanya jawab nggak tahu itu ada di situ kan. Lah gimana gitu. Dan terus ternyata di situ tuh aku
Untuk pertama kalinya aku kayak di BAP dan ternyata BAP itu apa sih? Berita acara perkara ya Aduh, sebenarnya. berat Boleh di banget browsing ya. nanti. Berita ya. acara perkara. Maaf Iya. ya, aku nggak tahu tuh. Jadi kayak aku tuh ada. Nah terus aku juga bingung sebenarnya ini tujuannya gue nih ngapain gitu di ruang atasan yang benar-benar atasan gitu. Terus kayak ternyata temanku tuh udah nyiapin berlembar-lembar. Isinya tuh kayak buku dosa, lembar dosa gitu, kesalahan aku tuh apa aja. Dan lucunya sih menurut aku kayak itu tuh nggak suatu hal yang aku dikasih tahu dulu, diomongin dulu, tapi kayak langsung di berlembar-lembar gitu. Sebelumnya tuh kayak nggak ada mungkin teguran? Nggak ada. Okay. Kalau konflik-konflik pernah terjadi, tapi tuh nggak pernah ada yang kayak dudukin bareng. Ini masalahnya apa? Gimana tuh nggak ada. Tahu-tahu BAP aja langsung. Nah, gitu ya? tapi momen sebelum BAP itu benar-benar ruangan tuh lagi nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya udah, terus tahu-tahu dipanggil dan dibacain lah tuh satu persatu kesalahannya berlembar-lembar. Aku mungkin ceritanya sedikit aja. Ada misalnya dari masalah yang mungkin nampaknya besar, tapi juga nggak jelas gitu. Misalnya Elsa keluar makan lebih dari 1 jam gitu, terus kayak lah semua juga kayaknya pernah gitu kan, karena kalau kita beli makan kita nggak beli makan buat sendiri ya, yang lain nitip, yang nitipnya itu kan yang lama sebenarnya, dan yang lain juga sebenarnya kayak gitu. Terus kayak aku sampai bingung itu maksudnya kalaupun di BAP maksudnya dipermasalahkan itu yang tanggal berapa, terus dampak dari aku ninggalin ruangan tuh apa. Jadi nah kayaknya tuh teman-teman aku oknum-oknum yang sebel sama aku tuh juga kayak udah akan menebak nih kalau aku pasti akan kayak apaan sih gitu kan, yang mana, kapan, terus kayak Elsa salah ngasih obat misalnya gitu, tapi kayak pasien apa, obatnya apa, dampaknya apa, pasti kan aku mempertanyakan itu kan. Terus kayak itu yang kelihatannya nampak besarnya salahnya, tapi juga ada yang kayak Elsa kalau misalnya jalan palanya dagunya naik gitu kan, terkesan arogan, sombong. Lah leher gue sakit emang agak miring kalau di ronsen ya kan. Terus kayak misalnya Elsa kalau misalnya ngomong di ruangan tangannya suka ngelipet di dada, itu sombong, terkesan ya? memerintah. Lah dingin, orang begini kurus kedinginan gitu kan. Pokoknya kayak semuanya tuh dipermasalahkan gitu. Terus kayak nah karena aku tuh memunculkan respon-respon yang aneh, tapi kayak mereka tuh ternyata sebelum manggil aku udah mempunyai sesuatu hal yang mereka iniin loh ke aku gitu, kayak punya opini sendiri. Terus kayak dari setiap respon aku tuh kayak mereka udah yang lirik-lirikan terus segala macem. Tersadisnya aku ini belum cerita sih, jadi kan aku kerja di bidang farmasi kan, terus kayak jadi pernah ada kayak minus gitu, padahal itu juga kita nggak tahu nih minusnya gimana, dan itu obat-obat golongan obat penenang. Kayaknya di saat itu kayak tertuduhnya tuh kayak aku juga gitu loh. Kayak ada simpang siurnya tuh kayak gitu. Maksudnya obatnya tuh minus tuh stoknya nggak ada gitu? Obat-obat penenang minus itu. Padahal kan anak suka salah nulis, suka lupa nulis atau apalah gitu. Tapi kayak emang kayaknya mereka udah punya suatu rencana ke arah situ. Nah karena aku kayak ngerasa itu bingung, ya udah aku ya udah gitu aja. Tapi kayak kedengeran sesuatu keputusan mereka, aku lihat dari tatapan-tatapannya. Nah singkat cerita, abis gitu aku pergi lah, tiba-tiba tuh kayak temen aku ngajakin serius gitu, Elsa yuk kita makan, aku pengen ngobrol gitu. Terus udah ngobrol tuh ternyata dia tuh kayak bilang, aku denger dari tempat lain, bukan di tempat kerjaku, dia dengar ada dulu atasan di tempatku, tapi dia pindah di tempat lain gitu. Terus dia bilang, aku sedih banget, ternyata dia tuh nanya, mantan atasan aku tuh kan nanya ke temanku, si Elsa tuh kenapa, dia ada gangguan kejiwaan ya gitu. Jadi jadi oknum-oknum itu menggiring opini atau bilang kalau aku nih ada gangguan kejiwaan. Salah satunya mereka pakein alibi yang si obat hilang ini, maksudnya obat minus ini tuh juga kayaknya mereka mencurigai aku dengan setiap respon-respon aku yang mereka anggap aneh itu gitu Kade. Terus kayak di satu sisi kayak sedih banget loh dibilang kayak gitu. Terus di tengah aku tuh dinas, semuanya nampak biasa aja, semua ngomong, tapi kayak ternyata lembar dosa catatan aku tuh banyak banget loh menurut mereka, bikin aku tuh kayak gue gimana gue mau masuk kerja ya, kayak jangankan gue ngelakuin kesalahan, kayak bahkan gue duduk, gue berdiri, gue ngapain, tangan gue ngapain tuh semuanya tuh salah gitu, tuh kayaknya semuanya aneh buat orang-orang di sini gitu. Terus sampai aku kayak rasanya udah pengen keluar dari situ. Terus tetap aku masih punya teman-teman yang dekat sama aku kan. Terus kayak teman-teman aku tuh biasa kan ya udah semangat, tapi kayak itu beberapa temanku tuh bilang kayak gue senang kerja bareng sama lu, gue senang kita di sini bisa main bareng, tapi kalaupun lu mau pindah nggak apa-apa gitu, karena lingkungan ini udah nggak cukup sehat sama lu diginiin sampai segininya gitu.
Tadi kita juga ada foto-foto dari teman-temannya Elsha. Ini bukan oknum pelaku ya, ini teman-teman yang support ya. Teman-teman yang support yang walaupun ada banyak yang ngelihat Elsha itu aneh, tapi ada teman-teman yang tetap berdiri buat kamu ya, yang ngelihat mungkin lebih kayak ini ya, memaklumi keanehan kamu kali. Iya benar. tetap bisa jadi teman yang baik ya. Tapi pastinya nggak gampang banget, maksudnya nggak mudah ya. Aku juga kalau ngebayangin kalau aku sendiri ada di situ, dituduh, dicurigain, bahkan sampai ada keluar kata-kata mungkin nih orang punya gangguan kejiwaan atau mental gitu. Iya. Saat itu apa yang kamu rasain, terus respon kamu akhirnya gimana tuh, Sa? Iya, karena ternyata hasil dari aku dirapatin itu adalah pihak rumah sakit mau mencarikan psikiater buat aku. Di satu sisi kayak sedih, tapi ya nggak apa-apa lah, mereka yang bayar. Enggak. Maksudnya kayak, ih gue kenapa kok sampai kayak segitunya gitu kan. Terus kalau tanya sedih, terus kayak orang-orang juga kayak banyak yang bilang yaudah pergi pindah aja gitu. Sempat sih kayak kepikir lintas, yaudahlah kayaknya mau udah nggak sehat, mau pindah aja. Banyak teman-teman juga yang bantuin cari lowongan kerja buat aku bisa pindah gitu ke tempat lain, karena bukan cuma sekedar tuduhannya ya, tapi kayak aku bahkan nggak tahu siapa yang ngelaporin, tapi kayak setiap hari aku harus hadapin itu. Jadi tapi aku ingat kayak Kariko waktu itu bilang ya udah jalanin hidup ya day by day aja. Jadi mau berangkat kerja tuh kayak bangun, Tuhan ya, kasih kekuatan untuk lewatin hari ini. Terus kayak pas pulang kerja pasti nyampe kosan juga nangis lagi gitu-gitu aja terus. Tapi kayak aku percaya aja sih kalau Tuhan tempatin aku di sini. Aku kan juga sambil usaha ya buat cari tempat kerja lain. Tapi kalau Tuhan belum izinin aku pindah, ya berarti Tuhan emang masih mau aku di sini dulu gitu. Walaupun aku masih nggak ngerti itu buat apa. Tapi sempat ini nggak sih kamu kayak kepikiran, kayak mempertanyakan diri sendiri, apa ya bener ya dari something wrong gitu sama diri aku? Muncul nggak sih pemikiran itu? Muncul Kak, karena kayak iya ya apa emang, karena kan itu banyak kan, dan aku nggak tahu siapa. Aku mikir kayak apakah mereka berkolaborasi kan seperti Muda TV dan Pijar TV gitu kan. Nggak, maksudnya kayak mereka tuh kayak kalau itu opini rame-rame apakah emang aku yang salah gitu kan. Terus kayak sempet sih kepikiran, tapi aku belajar juga ya, aku kayaknya nggak harus ngedengerin semua omongan mereka ya, walaupun terintimidasi iya, tapi aku punya support system juga yang kayak teman-teman aku ini kan ada juga di lingkungan kerja aku, tapi mereka bisa ngelihat dari perspektif yang lain gitu. Itu sih, jadi ketika terintimidasi aku juga ingat apa teman-teman dekatku yang mau aku dengerin, karena omongan mereka sekalipun mereka mengkritik aku, tapi mereka juga ngebangun aku sih Kak gitu. Wow, jadi walaupun memang itu jadi satu titik yang rendah buat kehidupannya Elsha, tapi karena ada orang-orang di sekitar kamu yang bisa ngelihat kamu dengan caranya Tuhan melihat kamu ya tetap indah gitu. Walaupun ada orang-orang yang memang lihat kamu aneh, tapi ada yang lihat juga indah. Mendingan kita fokus sama apa yang orang-orang bilang, hal-hal yang indah yang orang-orang bilang tentang kamu ya, daripada dibandingkan dengerin yang gak enak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya sekarang ini, itu kan kejadian 2 tahun yang lalu kan ya, Elsha alamin hal itu. Tapi sekarang bahkan yang aku tahu kamu masih ada di tempat yang sama nih, masih ada tempat pekerjaan yang sama, tapi udah gak nangis tiap hari kan? Atau masih nangis tiap hari? Aku nangisin orang tiap hari. Enggak, aku udah gak nangis tiap hari. Gimana caranya kamu bisa melewati hal itu? Bahkan sekarang justru benar-benar aku sendiri kenal Elsha, dan dampak kehidupannya Elsha di dalam hidup aku juga besar banget gitu. Gimana kamu melayani orang lain, gimana kamu juga melayani di rumah sakit waktu pas masa pandemi. Teman-teman yang ada di Muda juga terbantu banget sama keberadaan Elsha gitu. Gimana sih Sa, ada momen titik balik kamu bisa sampai sekarang nggak? Oke, terus kalau tadi ditanya kenapa masih di sini, aku tuh waktu pas aku masih usaha cari tempat kerja segala macam itu dengan segala pemikiran, karena benar-benar orang terdekat aku pun semuanya saranin aku untuk pindahkan, untuk keluar aja gitu. Dan aku ingat waktu itu aku di kosan udah masih dengan drama nangis-nangis itu, habis gitu aku bilang sama, aku lagi cerita nangis-nangis, teman kosanku tuh agak kurang, memang nggak terlalu dengerin, bosen ya tiap hari dengan aku ceritanya itu terus gitu. Terus dia cuma bilang gini doang, Kelsa, hujan di luar gitu kan. Terus aku kayak, ya terus kenapa hujan di luar gitu kan, orang kita di dalam kosan. Terus ternyata kita habis itu diem,
Terus habis itu kayak kita sama-sama dapat impresi yang sama, kayak misalnya ya iya di luar tuh ribut, teman-teman rese, mungkin kayak hujan badai di luar, tapi kan lo aman kalau lo di dalam naungannya Tuhan gitu. Jadi itu yang bikin aku ngerasa ya udah ini tetap aman. Terus waktu pas aku doa juga kayak Tuhan aku rasanya nggak kuat, aku pengen keluar aja dari sini. Terus kayak aku dapat kayak Tuhan cuma bilangin kayak pergi kalau aku bilang pergi, tinggal kalau aku bilang tinggal gitu. Dan aku ngerasa ya Tuhan masih minta aku tinggal, makanya mungkin akhirnya ternyata aku lihat planningnya Tuhan yang besar. Jadi kayak misalnya kayak gambaran Tuhan kan lihat ke depan gitu, ternyata ya iya Tuhan masih mau aku di rumah sakit, mungkin juga bisa bantu waktu kemarin di COVID yang kayak gitu-gitu sih. Terus uniknya aja lagi, abis itu kan pandemi segala macam, akhirnya di Zoom, kita ada Zoom komsel segala macam. Aku di salah satu komsel di Muda tuh di Freedom. Nah kalau di Freedom tuh ada kelompok-kelompok gitu kan. Nah aku kebagi lah nih, dapetnya kelompok 3 dan uniknya Kak Devi. Ini kelompok 3 nih berarti? Kelompok 3 di Freedom. Breakout room gitu ya? Breakout room gitu, jadi kita nanti dibagi grup-grup gitu. Nah uniknya pas pertama kali ketemu dengerin cerita-cerita mereka, kaget lah aku, ternyata mereka masalahnya mental semuanya. Kayak aku mikirnya kenapa lagi anak mental ini ke grup aku, dan mereka tuh benar-benar yang bukan cuma sekedar kalau aku kan kayak diomongin sama teman-temanku, dijudge kayak gitu, tapi mereka tuh benar-benar yang mengakui kalau mereka punya masalah di mental mereka, dan bahkan mereka udah yang ke psikolog, ke psikiater, minum obat. Diagnosanya memang ada permasalahan di mental health-nya ya. Iya betul banget. Terus kayak wah, terus aku kayak ngerasain sesuatu di situ kayak gila ya, kayak emang rencana Tuhan tuh memang kadang kita nggak ngerti ketika lagi jalanin, tapi Tuhan tuh nggak mungkin izinin keadaan ini tuh cuma buat kayak gini, tapi apa yang kita alamin sekarang pasti untuk mempersiapkan kita di masa depan, dan apa yang kita hadapin sekarang juga pasti sebenarnya udah Tuhan persiapkan di masa lalu kita gitu. Dan aku ngeliat sih kayak ketemu mereka, aku malah ngeliat gila ya, mereka tuh punya hati yang besar banget loh, bisa untuk mengakui, terus bahkan mereka bisa berani ke psikolog atau ke psikiater, karena kayak buat aku ternyata pertama kali denger aku dibilangin kayak gitu atau mau dipanggilin psikiater aja tuh kayak rasanya nggak nyaman. Aku ngerasa orang-orang tuh nganggep aku aneh, tapi kayak aku malah ngelihat keunikan gitu loh, keindahan dari hal itu justru ketika aku ketemu sama orang-orang ini gitu. Wow, keren banget. Mungkin kalau misalnya Elsha nggak ngalamin apa yang Elsha alamin di 2 tahun yang lalu itu, mungkin hari ini ketika dengerin itu jadi susah untuk relate, mungkin ya, malah susah untuk bisa menggandeng atau merangkul teman-teman. Terus gimana setelah akhirnya nih kan ketemu di satu breakout room Freedom ya, Komsel Freedom grup 3, abis itu perjalanan kalian gimana sampai sekarang? Ya jadi karena kan kita tuh sebenarnya kalau dibilang orang-orang ini sehat enggak ya, justru kan sama-sama sakit gitu. Tapi jadi kita tuh benar-benar ya ketika misalnya kita belajar, ketika teman cerita, aku udah berhenti minum obat Kak, aku udah ngerasain happy gitu, kita sama-sama mau ngerayain. Tapi ketika misalnya aku lagi ke-trigger, aku punya masalah, terus kita sama-sama mau bantuin dia ngebangun sama-sama. Jadi perjalanannya unik sih. Jadi kita punya ada foto-fotonya juga kan? Ada foto-fotonya, jadi kita tuh temenan, kita selain kayak komsel bareng, kita juga temen ini, kita makan bareng habis pulang homses. Terus apa lagi ya? Nah ini temen bobo bareng juga. Agak kurang memang kita ya, ibu-ibu rumah tangga memang. Ada lagi nggak Kak? Oh iya, nah ini yang serunya nih, kita jalan-jalan bareng, trip bareng. Nah di jalan-jalannya kita kita jalan naik kereta 14 jam tegak lurus. 14 jam dari Jakarta ke mana nih? Malang. Tapi kita ngelihat segala macamnya. Iya ya, kalau misalnya kadang perjalanan tuh mungkin gak enak, gak nyaman, tapi kita tahu loh kita punya tujuan, kita mau ke Bromo, kita mau ngeliat pemandangan yang indah. Jadi kadang perjalanan itu juga nggak terasa sih, apalagi jalannya kita sama-sama. Jadi kereta ekonomi yang tegak lurus ini pun terasa indah ya ketika jalannya sama-sama gitu. Gosh. Terus ada lagi nih satu foto, ini waktu kita lagi nah dulu nih anak-anak ini, beberapa anak-anak di foto ini tuh punya aku sedih loh. Mereka tuh pernah mikir mau mengakhiri hidupnya, seakan-akan gue sedih loh. Betul ya. Kayak mereka tuh kayak ngerasa hidupnya udah nggak berharga, mungkin kayak udah pengen menyelesaikan hidupnya, tapi ternyata Tuhan tuh masih kasih koma dalam kehidupannya, terus kita bisa sama-sama hidup lagi, sama-sama ngelihat matahari terbit lagi gitu loh. Padahal dulu mungkin kayak ngerasa hidupnya tuh udah gelap banget gitu.
Nih, kamu nangis ya? Ya udah. Aku juga jadi sedih loh. Wow, bahkan teman-teman yang sekarang jalan bareng-bareng sama Elsha menemukan kehidupannya kembali, bahkan aku bisa bilang berjalan dalam pemulihan bareng-bareng sama kamu, dan kamu berdiri buat mereka. Itu keren banget sih, Sa. Apa yang kamu rasain sih sekarang, maksudnya melihat hal itu di titik kamu yang sekarang bareng sama teman-teman kamu? Apa ya, aku ngelihat justru kayak mungkin aku dan orang-orang ini tuh kita tuh mungkin dianggap aneh gitu sama orang sekitar, atau orang-orang yang mungkin gak punya perspektif yang sama gitu sama Tuhan. Tapi aku ngelihat sedemikian, aku ngelihat keindahan di diri mereka, juga aku ngerasa Tuhan tuh juga memandang aku dan kita semua tuh kayak gitu loh. Kita tuh indah di mata Tuhan, dan walaupun ada hal-hal mungkin yang seakan-akan orang lain Tuhan izinkan orang lain tuh kayak mungkin ngerekakan kejahatan buat kita, atau ada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan kayak apa yang orang lain lakukan, tapi Tuhan tuh bisa loh ngebuat segala sesuatunya indah. Dan ketika Tuhan memulihkan kita tuh nggak cuma untuk kita, tapi juga kita bisa jalan bersama untuk membantu pulihin orang-orang lain juga di sekeliling kita. Wow, bangga sekali sama Elsha. Luar biasa ya. Tuhan memulihkan kita untuk memulihkan yang lain juga melalui kehidupan kita. Nah, kalau misalnya sekarang nih teman-teman yang lagi nonton hari ini, mungkin mereka pernah ngalamin apa yang Elsha alamin, atau mungkin mereka sekarang juga lagi struggle untuk tiap hari mungkin minum obat untuk menenangkan diri mereka, atau juga mungkin mereka juga sekarang lagi ngerasa kesulitan, ya ngalamin banyak struggle karena didiagnosa punya gangguan dalam mental health-nya mereka. Boleh nggak sih Elsha kasih encouragement buat teman-teman yang lagi nonton? Apa yang kamu mau bilang sama mereka semua? Oke. Aku cuma mau bilang pertamanya, kamu nggak sendirian, karena banyak orang-orang lain yang juga struggle ini. Dan apa ya namanya, percaya aja kalau misalnya Tuhan tuh ciptain kamu tuh unik, dan Tuhan tuh punya rencana indah dalam kehidupanmu. Kalau mungkin orang-orang lain nilai kamu nggak baik atau kamu aneh, ya kita harus belajar lagi sama apa yang jadi kebenarannya Tuhan, apa yang jadi perspektifnya Tuhan tentang kita. Aku rasa Tuhan tuh nggak punya rencana ketika ciptain seseorang tuh kayak Tuhan bikin ini nih, Elsa ada kurangnya deh supaya dia dipermalukan. Enggak sih, aku yakin bahkan setiap detail dalam kehidupan kita tuh tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Mungkin kalau ada orang lain yang nilai kamu nggak baik-baik aja, ya mereka yang gagal ngelihat kamu dari cara pandangnya Tuhan. Dan kalaupun memang kamu nggak bisa tanganin ini sendiri, atau kamu belum punya support system yang bisa kamu temuin, it's okay kalau misalnya kita minta bantuan dari profesional, mau itu dari psikolog, psikiater. Dan kalaupun memang didiagnos mungkin rasanya nggak mudah, tapi aku percaya deh orang Tuhan juga menciptakan ilmu pengetahuan, menciptakan obat juga untuk ngebantu kita. Dan kalaupun memang harus minum obat, it's okay, itu jadi sarananya Tuhan. Tapi tetap kita harus bergantungnya bukan sama bahkan perpanjangan tangan Tuhan lewat mentor dari teman sekitar maupun dokter, obat, tapi kita harus benar-benar bergantung penuhnya sama Tuhan, dan lihat apapun yang Tuhan mau pakai untuk ngebantu kita sembuh, pakai aja. Jadi nggak usah ngerasa terintimidasi kalau memang terdiagnosa harus minum obat, nggak apa-apa gitu. Wow, thank you so much Elsha. Hari ini juga aku diingetin lagi kalau memang kita semua itu diciptakan Tuhan tuh unik, indah, bahkan sempurna, karena firman Tuhan sendiri bilang segambar dan serupa sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita sekarang sudah diciptakan indah di mata Tuhan, kita pun melihat diri kita juga indah, dan melihat orang lain juga. Kalau misalnya kita punya teman, sahabat, keluarga, dengan segala macam keunikan mereka, selalu ingat kalau misalnya mereka juga diciptakan sama Tuhan. Yeay! Thank you banget teman-teman udah nontonin kita, dengerin kita ngobrol hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa aku mau ingetin lagi, program Titik Koma akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore di GoPlay, atau juga bisa ditonton di Pijar TV, di Pay TV Transvision channel 778, atau live streaming melalui www.pijar.tv.
Itu setiap hari Senin dan Jumat jam 15.30 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu pukul 13 dan juga pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, bisa juga ditonton lagi nih di setiap hari Kamis jam 18 waktu Indonesia Barat di YouTube-nya Muda TV. Jangan lupa juga nih kalau misalnya teman-teman mau tahu update-update terbaru dari programnya Titik Koma, langsung follow aja Instagramnya Pijar TV di @pijartv dan juga Instagramnya Muda di @muda untuk Indonesia. Supaya teman-teman nggak kelewatan ya kalau misalnya ada program-program baru dari Titik Koma ataupun program-program baru dari Pijar dan juga Muda. Nah, kalau teman-teman juga punya pertanyaan atau mungkin rindu untuk didoakan, pengen sharing, pengen cerita, boleh banget, boleh langsung aja menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Langsung aja menghubungi, nanti akan ada tim dari Pijar TV yang akan bantu untuk memfasilitasi teman-teman semua. Dan selain itu, buat teman-teman juga yang ingin tergabung dalam satu komunitas, mungkin tadi terinspirasi dengan ceritanya Elsha ya, ada komunitas Freedom di Muda, tapi teman-teman tuh pengen banget punya komunitas cuman nggak tahu mesti kemana, boleh banget langsung aja ke Instagramnya Muda, tadi ya di @muda untuk Indonesia. Langsung aja ada DM, Kak aku mau curhat, Kak aku mau gabung dong dalam komunitas. Nanti ada teman-teman dari timnya Muda yang akan langsung reach out juga ke kalian untuk memfasilitasi, mau dengerin cerita kalian, mau doain bareng, ketemu. Nanti mungkin juga akan ada di foto-foto itu ya, makan bareng, jadi teman bobo dan teman jalan-jalan juga. Nanti ketemu sama Elsha juga. Nah, selain itu, mungkin teman-teman ada di Indonesia bagian timur, jauh nih, nggak ada komunitas juga di sana. Aku mau infoin juga bahwa sekarang Muda hadir untuk Indonesia Timur. Ada 5 kota, bisa langsung juga cek Instagramnya, ada Muda untuk Papua, Muda untuk Ambon, Muda untuk Kupang, Muda untuk Bali, dan Muda untuk Manado. Jadi teman-teman di Indonesia Timur juga di sana bisa dapetin satu komunitas yang bisa membangun kalian semua. Itu aja, dan yang terakhir aku mau promo. Aku mau promo ya. Kalau misalnya kalian lihat baju aku di sini sekarang, aku pakai baju Titik Koma. Teman-teman pengen barengan juga pakai baju Titik Koma boleh. Atau mungkin juga mau main di Komselnya. Komsel bosen nih, nggak tahu mau ngapain. Ada kartu pemuda, itu permainan menjadi utuh dan asli, itu juga bisa kalian beli. Selain itu, kita juga punya nih yang belum lama kita launch. Coba dilempar dulu. Aduh, nangkepnya susah. Kita punya jaket Keeping Love Real. Ini juga limited edition, cuman ada 100. Jadi supaya ini juga bisa jadi salah satu punya kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya merch di @merchbymuda. Dan juga boleh langsung check out di Shopee, langsung cek aja Muda Merchandise ya. Nanti bisa lihat juga linknya di Instagram ada. Teman-teman boleh beli supaya apa yang kalian pakai juga bisa menginspirasi teman-teman yang lihat semua. Oke, itu aja kebersamaan kita hari ini. Tapi jangan lupa tadi kan bisa nonton lagi di program-program Titik Koma selanjutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye-bye, God bless you. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.